Hasrat untuk mengejar semakin banyak pengalaman positif sesungguhnya adalah sebuah pengalaman negatif. Sebaliknya, secara paradoksal, penerimaan seseorang terhadap pengalaman negatif justru merupakan sebuah pengalaman positif. Kalimat tadi terdengar terlalu jelimet di kepala kalian mungkin. Jadi saya akan memberi kalian untuk meluruskan pemikirannya dan mungkin untuk mendengarkan sekali lagi. Menginginkan pengalaman positif adalah sebuah pengalaman negatif. Menerima pengalaman negatif adalah sebuah pengalaman positif. Inilah apa yang dulu pernah disebut oleh filsuf Alan Watts sebagai hukum kebalikan. Intinya adalah semakin kuat Anda berusaha merasa lebih baik, setiap saat Anda akan merasa semakin tidak puas karena mengejar sesuatu hanya untuk meneguhkan fakta bahwa pertama-tama Anda tidak baik. Semakin mati-matian kamu berusaha ingin kaya, kamu akan merasa semakin miskin dan tidak berharga. Terlepas dari sebesar apa penghasilan kalian, semakin mati-matian kamu ingin tampil seksi dan diinginkan, kamu akan memandang diri kamu semakin jelek. Terlepas dari seperti apa penampilan fisikmu sebenarnya, semakin mati-matian kamu ingin bahagia dan dicintai, kamu akan menjadi semakin kesepian karena merasa ketakutan. Terlepas dari banyaknya orang yang berada di sekitar kalian, semakin kamu berusaha mendapatkan pencerahan spiritual, kamu akan semakin tertelan oleh dirimu sendiri dan menjadi semakin dangkal untuk mencapainya. Seperti yang disampaikan filsuf eksistensialisme Albert Camus, dia mengatakan, kamu tidak akan pernah bahagia jika kamu terus mencari apa yang terkandung di dalam kebahagiaan. Kamu tidak akan pernah hidup jika terus mencari kehidupan. Atau dengan kata lain, jangan berusaha. Ini sungguh membuat saya bingung. Lalu bagaimana dengan tabungan saya yang rencananya akan saya gunakan untuk membeli mobil? Bagaimana dengan upaya saya menahan lapar untuk mendapatkan rumah bagus? Lagi pula, saya juga membayar mahal untuk memberi alat-alat fitness. Bagaimana dengan rumah besar yang selalu saya impikan? Jika saya harus berhenti mengusahakan itu semua, maka saya tidak akan pernah meraih apapun. Itu bukan yang saya harapkan, kan? Saya senang kamu bertanya. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa kadang ketika kamu kurang memperdulikan sesuatu, justru kamu mengerjakan hal itu dengan baik? Pernahkah memperhatikan bagaimana seringkali seseorang yang hanya iseng melakukan sesuatu malah sukses pada akhirnya? Pernahkah memperhatikan bagaimana kadangkala ketika kamu terlalu fokus pada sesuatu, semua justru berantakan? Apa yang sebenarnya terjadi? Yang menarik tentang hukum kebalikan adalah ada alasan mengapa sesuatu disebut terbalik, yaitu bersikap masa bodoh sesungguhnya menghasilkan sesuatu yang besar. Jika mengejar hal yang positif adalah hal yang negatif, mengejar hal yang negatif akan menghasilkan hal yang positif. Rasa capek yang kamu alami di gym membuahkan kesehatan dan tenaga yang paripurna. Rentetan kegagalan dalam bisnis menuntun Anda pada pemahaman yang lebih baik tentang syarat-syarat sebuah kesuksesan. Menjadi terbuka pada hal yang membuat kamu merasa tidak nyaman secara paradoks, membuat kamu lebih percaya diri dan karismatis dibandingkan orang lain. Sakit akibat kejujuran menghasilkan rasa percaya dan hormat yang lebih besar dalam hubunganmu dengan orang lain. Penderitaan dalam melewati rasa takut dan cemaslah yang membuat kamu mampu membangun keberanian dan ketekunan. Saya yakin kamu sudah tahu intinya. Semua hal yang bernilai positif dalam kehidupan dimenangkan lewat pengalaman yang berasosiasi negatif. Setiap usaha untuk lari dari hal negatif, untuk menghindar atau membatalkan atau membungkamnya, hanya akan menjadi bumerang. Upaya untuk menghindari susah payah adalah bentuk susah payah itu sendiri. Upaya untuk menghindari penderitaan adalah bentuk penderitaan itu sendiri.
Pengingkaran terhadap kegagalan adalah sebuah kegagalan itu sendiri. Usaha untuk menyembunyikan rasa malu adalah bentuk rasa malu itu sendiri. Berusaha menghindari rasa sakit sama halnya dengan berurusan terus-menerus dengan rasa sakit itu sendiri. Kebalikannya, jika kamu tidak peduli alias bodoh amat dengan rasa sakit itu, perjuanganmu tidak akan bisa dibendung.